117 Clear Sky Hammer, angin pemisah gangguan. Kedua orang itu tidak berjalan cepat, keduanya mengikuti ritme tertentu, tatapan mereka selama ini tertuju pada lawan mereka. Meski pertandingan masih belum dimulai, mereka sudah mencari kelemahan lawan. Meskipun mereka hanya berperingkat 40, pada usia yang begitu muda mereka sudah mengungkapkan sikap Grandmaster. Empat mata, bertemu dua hati yang bergetar secara bersamaan. Sebagai Master Roh muda yang luar biasa, mereka berdua bisa melihat sesuatu dari elemen lawan mereka. Mereka berdua mengerti bahwa pertandingan ini pasti tidak akan sederhana. Wasit menunjukkan bahwa kedua belah pihak bisa melepaskan semangat mereka. Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru yang familiar keluar dari telapak tangan Tang San. Penampilannya masih belum menunjukkan bakatnya, ekspresinya tenang. Feng Xiaotian mengeluarkan lolongan melengking, lapisan cahaya cian samar mengalir keluar dari tubuhnya. Seiring dengan munculnya cahaya cian, tubuhnya jelas berubah. Dengan suara tulang yang retak, otot dan tulangnya membengkak secara bersamaan, tubuhnya jelas tumbuh lebih besar. Rambut panjangnya juga berubah menjadi cian, dan yang paling aneh, kepala serigala menonjol dari bahu kirinya. Kepala serigala cian memiliki tatapan dingin, menatap tajam ke arah Tang San, jejak udara dingin terus-menerus dilepaskan. Stormwind Double-Headed Wolf, variasi dari Stormwind Demon Wolf. Stormwind Demon Wolf adalah sejenis roh tingkat tinggi, tetapi variasinya juga menjadi serigala berkepala dua, sudah mengubahnya menjadi semacam roh tingkat atas. Justru dengan mengandalkan semangat varian inilah Feng Xiaotian telah mencapai rekor yang dia miliki hari ini. Peringkat 44 di 24 membuatnya jenius di antara para jenius. Jika bukan karena banyak keberuntungan Tang San, dan juga bantuan pertumbuhan ramuan abadi, serta dorongan dari metode kekuatan internal sekolah ortodoks keterampilan surga misterius, bakatnya juga mungkin tidak akan keluar lebih kuat. Feng Xiaotian sudah tidak impulsif seperti kemarin, penampilannya setenang Tang San. Tang San, Feng Xiaotian, keduanya saling menyapa. Feng Xiaotian menatap Tang San, tahun ini saya berumur 24 tahun, pada kebangkitan roh saya ketika saya berusia 6 tahun, saya memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Prestasi saya hari ini adalah semua yang telah saya kesampingkan, sedikit demi sedikit. Saya mengagumi Anda tapi hari ini aku harus mengalahkanmu. Baik untuk tim Akademi Godwinku, atau untuk Huowu, aku tidak bisa kalah. Tang San tersenyum tenang, menatap lawannya tanpa komentar. Tapi cahaya tajam di matanya masih memberitahu Feng Xiaotian bahwa dia juga tidak akan meninggalkan pertandingan. Dia jelas membawa kemuliaan Akademi Shrek. Pertandingan dimulai. Wasit menyatakan, dua orang di tengah ring bergerak secara bersamaan. Tang San terkejut. Menurut apa yang dia tahu, Feng Xiaotian harus menjadi sistem serangan kekuatan Spirit Master. Tapi saat ini, kecepatan yang dibanggakan Feng Xiaotian tidak kalah dengan sistem serangan kelincahan peringkat ke-40 Spirit Master. Bagaimana bisa? Tang San tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya. Begitu Feng Xiaotian meluncurkan dirinya ke arahnya, cincin roh pertamanya sudah cerah, cakar serigala tajam keluar dari telapak tangannya, tatapan tajam tanpa belas kasihan mengunci Tang San. Bahkan sebelum dia tiba, cakar serigalanya sudah berayun. 10 bilah angin setengah sabit membelah udara, menyegel semua rute pelarian Tang San. Kemampuan roh pertama Stormwind Demon Wolf adalah Windblade, tetapi Feng Xiaotian dengan kemampuan roh Stormwind Double-Headed Wolf adalah Windblade Burst. Dengan jumlah 10 kali lipat, dapat dilihat dengan jelas betapa lebih kuatnya kemampuan roh pertamanya dibandingkan dengan serigala iblis Stormwind biasa. Ini adalah keuntungan bawaan dari roh tingkat tinggi. Apakah ledakan itu benar-benar menyegel semua arah? Gerakan Tang San memberikan jawabannya. Kaki bergerak ringan, berlari ke depan secara bersamaan, sosoknya bergerak dalam kilatan cepat. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat gerak kaki Tang San saat dia langsung berubah menjadi sekejap. Feng Xiaotian terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat mengunci aura Tang San. Miring ke timur, berbelok ke barat. 10 bilah angin yang awalnya tampaknya tidak dapat dihindari tiba-tiba ditembus oleh Tang San, tanpa cedera sedikitpun. Tatapan Feng Xiaotian terfokus. Saat ini ada kurang dari 5 meter sampai mereka bentrok. Pada jarak ini, hanya ada cukup waktu untuk satu gerakan. Tang San tidak melepaskan rumput perak birunya, tetapi secara bersamaan memotong dengan kedua tangan, langsung meraih tubuh Feng Xiaotian. Tapi Feng Xiaotian juga tidak menggunakan kemampuan rohnya lagi,
dan cakar serigalanya terangkat untuk bertemu dengan pukulan tangan Tang San. Mereka berdua tiba-tiba memilih untuk bergantung pada kekuatan roh mereka untuk bertarung tanpa kemampuan roh. Dari sini saja, Tang San melihat kepercayaan diri dan kekuatan Feng Xiaotian. Spirit Masters memiliki kekuatan roh yang terbatas, dan tidak peduli apa tingkat kemampuan rohnya, semua akan mengkonsumsi beberapa kekuatan roh. Tetapi dalam pertarungan fisik murni, konsumsi roh akan jauh lebih sedikit. Dalam menyerang tanpa memahami lawan dengan jelas, orang yang menyerang lebih dulu akan dirugikan. Bahwa mereka tidak menggunakan kemampuan roh saat ini tidak berarti bahwa mereka tidak siap untuk menggunakannya. Jika kemampuan roh lawan diluncurkan, mereka juga pasti bisa langsung meluncurkan kemampuan roh mereka sendiri untuk melawan. Tangan kanan Tang San memotong di tangan kanan Feng Xiaotian. Pergelangan tangan Feng Xiaotian berbalik, cakar serigala yang tajam sudah menggaruk telapak tangan Tang San. Dia memiliki roh binatang, jadi dorongan fisiknya jelas akan lebih kuat daripada Tang San dengan roh alat. Saat cakar serigalanya menggaruk tangan kanan Tang San, bahkan Feng Xiaotian agak heran. Dia percaya bahwa dalam keadaan di mana level mereka tidak jauh berbeda, jika tangan Tang San terluka olehnya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan. Namun, saat kedua tangan langsung bersentuhan, Feng Xiaotian menemukan kesalahannya. Tangan Tang San berkilau seperti batu giok, bahkan gadis paling cantik pun tidak bisa memiliki tangan seperti ini. Tapi telapak tangan giok putih yang berkilau ini bahkan lebih keras dari baja, dan cakar serigala hanya menyerang serangkaian percikan di telapak tangan Tang San, bahkan tanpa meninggalkan bekas. Rasa sakit dari pantulan cakar serigala membuat hati Feng Xiaotian menggigil, dan dengan pengalaman tempur yang berlimpah, dia segera meluncurkan kemampuan roh pertamanya sekali lagi. Fakta membuktikan bahwa pilihan Feng Xiaotian benar. Tangan giok misterius Tang San sudah bisa merasakan denyut nadinya, dan jika Feng Xiaotian bereaksi lebih lambat, membiarkan tangannya jatuh ke genggaman tangan giok misterius Tang San, pertarungan ini akan segera kehilangan semua ketegangan. 5 Bila angin meledak. Jarak antara keduanya benar-benar terlalu dekat. Bila angin yang menghantam tangan giok misterius Tang San tiba-tiba bergema dengan serangkaian suara rapuh. Memisahkan dalam sekejap, Tang San dan Feng Xiaotian mundur secara bersamaan. Tetapi pada saat ini, sehelai rumput perak biru juga diam-diam membentang setelah kaki Feng Xiaotian. Kaki Tang San menyentuh tanah, sudah menembak sekali lagi, dia pada dasarnya tidak berencana untuk memberikan Feng Xiaotian kapan saja. Mengandalkan tangan giok misterius yang tak tertandingi, di bawah bantuan langkah membingungkan bayangan hantu, dia mendekat sekali lagi. Kali ini, dia benar-benar menyerang dada Feng Xiaotian. Feng Xiaotian saat ini sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pertempuran fisik Tang San akan benar-benar berada di level ini. Dia memiliki firasat kuat bahwa jika Tang San melancarkan serangan di dekat tubuhnya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan. Dalam krisis ini, Feng Xiaotian bereaksi dengan kecepatan yang tak tertandingi, dengan keras melompat mundur, menarik jarak di antara mereka berdua dalam sekejap. Dia tidak hanya lolos dari serangan Tang San, tetapi juga Blue Silver Grace Binding datang kepadanya dari bawah pada momen penting. Kecepatan seperti itu, ekspresi di mata Tang San menjadi serius. Dia sudah mengerti banyak dari kecepatan Feng Xiaotian. Sebagai murid Grandmaster, mengenai varian roh, Tang San juga tahu banyak. Apa yang diungkapkan Feng Xiaotian saat ini tampaknya adalah kemampuan dari sistem serangan kelincahan Spirit Master. Apakah gelarnya sebagai sistem serangan kekuatan Spirit Master palsu? Tidak, tentu saja tidak. Dari kecepatan Feng Xiaotian, Tang San sudah samar-samar memperkirakan bahwa dengan Stormwind Double-Headed Wolf, manfaat yang dihasilkan oleh kedua kepala mungkin terletak pada serangan kekuatan dan serangan kelincahan. Serangan dan pertahanan dari sistem serangan kekuatan Spirit Master, selanjutnya menambahkan kecepatan sistem serangan kelincahan Spirit Master, mungkinkah dia sekuat itu? Sejak memahami esensi sejati dari roh, dan setelah mencari tahu pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya, metode serangan Tang San mengalami perubahan besar dibandingkan sebelumnya. Sebagai Master Roh Sistem Kontrol, kemampuan rohnya hampir semuanya digunakan untuk mengendalikan musuh. Namun, dia juga seorang murid Sekte Tang. Apakah ada perbedaan antara kemampuan bela diri Tang Sekte dan kemampuan roh itu? Tidak, tentu saja tidak. Meskipun sekarang ketidakmampuan untuk menggunakan senjata dan racun tersembunyi sangat melemahkan kekuatan keterampilan bela diri Tang San, kemampuan Tang Sekte bahkan lebih praktis dari itu.
Adapun kemampuan roh kontrol itu, mereka akan lebih baik memperkuat keunggulan pada saat yang genting. Tidak perlu digunakan secara normal, selama mereka digunakan, mereka harus dilepaskan seperti anak panah. Pada saat yang sama ketika Feng Xiaotian mundur, dia tidak lagi ragu-ragu lagi. Setelah penyelidikan singkat, dia telah menemukan bahwa bahkan sebagai sistem serangan kekuatan Battle Spirit Master, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dari Tang San dalam pertempuran fisik. Saat ini bukan waktunya untuk bertanya-tanya mengapa tangan Tang San begitu kokoh, melainkan bagaimana cara mendapatkan kemenangan dalam pertandingan ini. Karena itu, ketika Feng Xiaotian mundur, cincin roh kedua dan ketiganya menjadi cerah secara bersamaan. Sepasang sayap cian besar memanjang dari punggung Feng Xiaotian. Dan pada saat ini, cahaya dan bayangan cian mengembun di belakang punggungnya, penampilan serigala berkepala dua Stormwind. Berangkat di bawah gambar mempesona yang sangat besar itu, Feng Xiaotian melayang ke udara, sayap di punggungnya hanya berdetak sekali, menggunakan angin, tubuhnya sudah melesat lurus ke atas, naik lebih dari 50 meter di udara. Itu adalah jarak yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh rumput perak biru Tang San. Melihat adegan ini, wajah semua anggota Akademi Shrek mau tak mau berubah. Di pertandingan sebelumnya, meskipun Akademi Godwin memiliki banyak anggota yang bisa terbang, sebagai kapten sekaligus master sistem serangan kekuatan, Feng Xiaotian tidak pernah melakukannya. Saat ini, tiba-tiba melayang ke udara, dengan kekuatan roh yang cukup, dia jelas telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Tanpa menggunakan senjata tersembunyi, tampaknya sangat sulit bagi serangan Tang San untuk mempengaruhinya. Melihat penerbangan tiba-tiba Feng Xiaotian, Tang San tidak panik. Sambil menatap lekat-lekat pada lawannya, dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke tengah ring. Sayap Feng Xiaotian menyebar dengan mudah di langit, menatap Tang San di bawahnya. Tang San, kamu bahkan lebih tangguh dari yang aku bayangkan. Namun, bahkan jika kamu lebih tangguh, hari ini aku masih pasti akan mengalahkanmu. Selanjutnya, aku akan menggunakan seranganmu dengan kemampuan roh yang kubuat sendiri. Hati-hati, kemampuan roh bernama, 36 potongan berturut-turut Stormwind Demon Wolf. Mendengarkan lawannya, Tang San mengambil sikap tegas dengan kaki setengah miring, membalas lawannya dengan satu kata. Ayo, kata-kata, kemampuan roh yang diciptakan, tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Faktanya, meskipun kemampuan roh yang diciptakan tidak dapat terbentuk secara alami seperti kemampuan roh dari cincin roh, guru roh manapun yang dapat menciptakan kemampuan roh mereka sendiri akan sangat luar biasa dari generasi mereka. Kemampuan roh yang diciptakan muncul sebagai kombinasi dari semua keadaan seseorang, dan akibatnya, mereka bahkan lebih praktis. Gambar serigala berkepala dua di belakangnya secara bertahap bergabung dengan Feng Xiaotian, itu adalah kemampuan roh keduanya, peningkatan tubuh serigala ganda. Dalam keadaan seperti ini, serangan, pertahanan, dan kecepatannya akan meningkat 50%. Lebih lanjut menambahkan kemampuan roh ketiganya, Stormwing Wings, kondisinya ditingkatkan ke puncaknya. Juga hanya di bawah bantuan dua kemampuan roh inilah kemampuan roh ciptaannya dapat terungkap. Dalam beberapa hal, kemampuan roh yang dia ciptakan tidak jauh berbeda dari kemampuan roh keempatnya, dan terlebih lagi itu mengkonsumsi kekuatan roh yang sedikit lebih sedikit. Dengan lolongan panjang, Feng Xiaotian bergerak. Tubuhnya jatuh dari langit seperti meteor dari langit. Anehnya, sayap besar yang terbuka itu tidak mengeluarkan suara saat dia turun. Cahaya cian yang memenuhi udara benar-benar ditarik. Saat ini sayapnya benar-benar miring. Kurangnya suara angin berarti hambatan-hambatannya bahkan lebih kecil. Hanya Master Roh elemen angin seperti dia yang bisa menemukan sudut terbaik dalam angin seperti ini. Tepi tajam pisau dari sayapnya berkilauan dengan cahaya cian yang dalam di bawah sinar matahari. Yang disebut 36 pukulan berturut-turut Stormwind Demon Wolf jelas akan keluar dari tepi sayap ini. Rumput perak biru melonjak, membentuk tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, langsung memutar ke arah Feng Xiaotian yang turun. Kemajuan Feng Xiaotian yang tampaknya berani melalui udara sedikit dibelokkan, mengubah arah begitu dia hampir bersentuhan dengan Blue Silver Grass. Cahaya muncul di atas sayap, bentak Blue Silver Grass. Rumput perak biru yang berputar itu secara tak terduga benar-benar tidak dapat menghentikannya bahkan untuk sesaat. Memotong satu demi satu, dia langsung menuju Tang San. Tang San membuat tindakan yang sangat kurang ajar. Kedua tinju berayun,
dia secara bersamaan memukul sayap Feng Xiaotian di bahu. Sesaat sebelum serangan, sayap Feng Xiaotian telah sepenuhnya menyatu dengan lengannya. Ini juga merupakan alasan signifikan mengapa sayapnya memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Feng Xiaotian tidak bisa menghemat bahan bakarnya. Melihat serangan tinju Tang San, dia juga ingin melihat seberapa kuat tangan Tang San sebenarnya. Menyesuaikan tubuhnya sedikit, bahunya dengan aneh ditarik ke belakang, membuat ujung tajam sayapnya bertemu dengan kepalan putih berkilau Tang San. Dengan suara ledakan, Feng Xiaotian melonjak. Tangan Tang San tidak terluka sedikit pun, dan di bawah dorongan kemampuan roh kedua, peningkatan tubuh serigala ganda, Feng Xiaotian juga tidak menderita luka apapun. Rasa sakit yang mencapai sumsum tulangnya membuat tatapan Feng Xiaotian berubah menjadi mengerikan. Apakah itu benar-benar tangan? Dia jelas tahu bahwa ketika dia sepenuhnya menggunakan 36 pukulan berturut-turut untuk menyerang dengan sayapnya, dia pernah memotong balok granit setebal 1 meter. Feng Xiaotian dipukul terbang, dan Tang San tidak merasa lebih baik. Kakinya benar-benar tenggelam ke dalam tanah, dan wajahnya sedikit kemerahan, ki dan darahnya menggelegak. Kereta pikiran mereka melintas di benak mereka seperti kilat. Serangan Feng Xiaotian tidak akan berhenti, dan pertahanan Tang San berlanjut. Feng Xiaotian dengan kemampuan terbang tidak kembali ke ketinggian seperti yang dibayangkan Tang San, dia hanya membuat belokan besar di udara, lalu sayap kanannya sekali lagi ditebang. Kali ini secara berkelompok, sayap tunggal Feng Xiaotian melintas berturut-turut, terus mengubah lintasan untuk menghindari tinju Tang San. Bahwa tinjunya kokoh tidak berarti bahwa tubuhnya kokoh. Jika guilotin yang kuat seperti pedang itu mengenai tubuhnya, mungkin. Cahaya emas ungu muncul di mata Tang San. Dia hanya diam-diam memperhatikan sayap yang mengacungkan itu. Ketika sayap itu berjarak kurang dari 1 meter darinya, kedua tangannya terangkat sekali lagi, meledak secara bersamaan sekali lagi. Dengan suara peng, Feng Xiaotian secara tak terbayangkan dikirim terbang sekali lagi. Dia tidak bisa mengerti bagaimana, di bawah kendali penuhnya, Tang San masih bisa menemukan lintasan sayapnya. Ini praktis tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang San, lahir dari Tang Sekte, memiliki penglihatan yang pada dasarnya tidak bisa dibandingkan dengan seseorang di dunia ini. Apalagi ujung sayapnya, bahkan jika itu adalah senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari segala arah, Tang San masih bisa menembak jatuh satu persatu. Feng Xiaotian terkejut, tetapi Tang San juga sama terkejutnya. Karena dia menemukan bahwa di bawah pukulan kedua Feng Xiaotian, meskipun itu hanya satu sayap, pada kenyataannya, kekuatan serangan ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Penemuan ini segera membuat Tang San dalam hati agak curiga. Keheranan mereka tidak memiliki efek sedikit pun pada pertempuran mereka. Feng Xiaotian terbang lagi di udara, sayapnya bergantian menyerang, memulai pukulan ketiga dan keempat. Tang San juga secara bersamaan menggunakan tangan giok misteriusnya untuk menerima dua serangan. Fakta membuktikan bahwa penilaian Tang San benar. Kedua serangan Feng Xiaotian ini, yang satu lebih kuat dari yang lain. Meskipun peningkatan kekuatan tidak banyak, lengan Tang San sudah menyengat. Tangan giok misteriusnya, bagaimanapun, masih belum dikultivasikan ke puncaknya, dan serangan berturut-turut lawan membuat tangan Tang San sakit. Tang San tiba-tiba tersenyum. Siapa sangka sebenarnya dia masih akan tersenyum di saat seperti ini. Dalam 4 serangan, betisnya telah tenggelam ke dalam tanah, dan sebelumnya Feng Xiaotian mengatakan bahwa potongan Stormwind Demon Wolf ini akan menyerang sebanyak 36 kali. Saat ini, serangan Feng Xiaotian tidak hanya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, tetapi kecepatan serangan juga meningkat. Kecepatan dan kekuatan berbanding lurus, fitur terpenting dari kemampuan rohnya adalah memanfaatkan kecepatan dan gravitasi untuk terus meningkatkan kekuatan serangannya. Tang San mengerti bahwa meskipun Feng Xiaotian bisa menyelesaikan 36 potong, pada akhirnya, jika dia benar-benar bisa terus menerima serangan dengan kaku, mungkin sayap Feng Xiaotian akan langsung patah di bawah kekuatan. Kekuatan roh Feng Xiaotian 2 peringkat lebih tinggi dari Tang San, dan selanjutnya menambahkan pertumbuhan ini, bagaimana mungkin Tang San terus menerima serangannya. Saat ini, kekuatan roh yang sangat tajam sudah pecah di sekitar Feng Xiaotian, dan bahkan jika Tang San ingin meluncurkan kemampuan roh keduanya, Parasite, itu tetap tidak akan berpengaruh. Bahkan kemampuan roh ketiganya, Spiderweb Restraint, mungkin terpotong di bawah bilah tajam yang terus tumbuh. Apa yang bisa dilakukan Tang San sekarang?
Lepaskan 8 tombak laba-laba dan lawan. Tidak, Tang San tidak akan melakukan itu. Serangan Feng Xiaotian membuat Tang San mengingat sesuatu di masa lalunya, mengingat saat dia terkadang tidak memiliki makanan, waktu yang paling tidak glamor. Di celah antara tebasan keempat dan kelima Feng Xiaotian, cahaya hitam keluar dari tangan kanan Tang San, sebuah palu kecil biasa-biasa saja muncul di genggamannya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada suara ledakan di bawah kaki Tang San, saat tanah di mana kakinya tertancap tiba-tiba runtuh ke dalam lubang besar. Setengah berputar, Tang San menggenggam palu dengan kedua tangan, betis menghasilkan kekuatan, menyebar melalui kakinya ke pinggangnya, melalui pinggang ke punggungnya, dari punggung ke lengannya, sepenuhnya setengah berputar, bahwa hanya satu palu kecil panjang Qi di tangannya terangkat dari bawah, langsung bertemu dengan tebasan kelima Feng Xiaotian. Hong! Kali ini Feng Xiaotian terbang sangat tinggi. Jika mereka bisa dilihat, maka kali ini orang pasti bisa melihat retakan kecil di sayapnya. Rasa sakit yang hebat telah mengubah wajah Feng Xiaotian menjadi merah padam. Pada saat yang sama ketika tubuhnya berbalik, dia terkejut melihat palu kecil yang muncul di tangan Tang San. Pada saat ini, tidak ada cukup waktu untuk memikirkan bagaimana lawannya tiba-tiba memiliki senjata. Wasit tidak meminta berhenti, itu membuktikan bahwa lawannya tidak melanggar aturan apapun. Sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa wasit sudah menatap bodoh? Keduanya berputar hampir bersamaan, hanya satu di langit, satu di tanah. Sayap Feng Xiaotian jatuh sekali lagi, dan palu kecil di tangan Tang San berayun sekali lagi. Tabrakan keras bergema berulang kali seperti hujan terhadap daun palem. Apakah itu Tang San atau Feng Xiaotian? Mereka berdua berputar lebih cepat dan lebih cepat. Dalam sekejap, sudah ada lebih dari 10 tabrakan. Di kursi juri, tatapan Kaisar Sue Ye membeku. Tatapan Uskup Platinum Salas membeku. Orang mungkin mengatakan bahwa selama mereka peringkat 60 atau lebih, Spirit Masters berusia lebih dari 50 tahun, saat ini hati mereka bergetar. Apa itu tadi? Apa palu kecil hitam itu? Apa yang diwakilinya? Tidak ada yang tidak memiliki kejelasan mutlak di dalam hati mereka. Itu bukan senjata, setidaknya itu bukan senjata yang dibawa, lebih jauh lagi bukan sesuatu yang disimpan dalam alat roh spasial. Itu adalah roh, roh sejati, roh yang telah menghasilkan kemuliaan yang tak terukur di dunia guru roh. Keberadaan puncak di piramida roh alat. Itu mewakili sebuah sekte, mewakili kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu mewakili kekuatan dan serangan paling kuat. Itu, Clear Sky Hammer. Blue Silver Grace dan Clear Sky Hammer, satu surgawi, satu di tanah. Tetapi kedua roh ini muncul secara bersamaan pada satu orang. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Tidak ada yang tahu bagaimana ini mungkin, tidak ada yang tahu. Tapi satu-satunya hal yang muncul di benak mereka saat ini, hanyalah satu istilah. Roh kembar, Clear Sky School, Clear Sky Hammer, roh kembar. 3 frasa dalam kosakata dunia guru roh yang mengejutkan saraf setiap orang. Meskipun Tang San tidak menjelaskannya, apa yang dia gunakan saat ini adalah kemampuan roh sekte yang hanya dimiliki oleh Sekolah Langit Cerah, metode palu angin pemisah gangguan. Kabarnya, pada puncaknya, metode palu angin pemisah gangguan dapat diayunkan 9 kali 9, 81 kali, kekuatan palu meningkat dengan setiap ayunan. Bahkan dewa sejati tidak akan mampu menahan ayunan pertama dan terakhir ke-80. Meskipun Clear Sky Hammer sangat kecil di tangan Tang San, dan juga tampak sangat biasa, metode pemisah angin Hammer hanya milik keluarga ini. Saat ini, pada dasarnya tidak ada orang yang meragukan identitasnya. Keturunan Clear Sky School yang terkait langsung. Hanya murid Sekolah Langit Cerah yang berhubungan langsung yang dapat mempelajari metode palu angin pemisah gangguan. Kata, jenius tampaknya sudah tidak cukup untuk menggambarkan pemuda di tengah cincin, kemuliaan yang dibawanya bahkan lebih cemerlang dari cahaya 4 cincin rohnya. Kaisar Sueye sangat menyesal. Menyesal bahwa adik laki-lakinya membiarkan orang seperti itu lewat begitu saja. Orang-orang dari Clear Sky School tidak muncul di benua selama bertahun-tahun. Dengan susah payah berhasil bertemu satu, dan seorang murid yang berhubungan langsung pada saat itu, jika dia bisa mengikatnya, maka kejutan di mata Salas berangsur-angsur berubah menjadi cahaya dingin. Roh kembar. Itu adalah roh kembar yang tak terduga juga. Tidak, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang petani rendahan.
Apalagi dia masih dari Clear Sky School. Tidak peduli apa, anak ini harus mati. Apapun yang terjadi. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Ketika Tang San melepaskan metode palu angin pemisah gangguan, takdir Feng Xiaotian sudah ditakdirkan menjadi tragis. Harus dikatakan bahwa Feng Xiaotian adalah guru roh yang sangat berbakat, dan kekuatan kemampuan roh yang dia ciptakan ini juga luar biasa. Melarikan diri dari bahaya, meluncurkan 36 pukulan berturut-turut dari udara sudah cukup untuk mengalahkan lawan yang bahkan lebih kuat darinya. Sayangnya, dia menghadapi monster. Monster di antara monster dari Akademi Shrek. Metode Disorder Splitting Wind Hammer bisa dikatakan sebagai eksistensi puncak di antara memperkuat kemampuan roh. Berdiri di tanah, jauh lebih mudah baginya untuk mengeluarkan kekuatan daripada lawannya. Dengan setiap potongan Feng Xiaotian, amplifikasi bergantung pada kecepatan dan gaya gravitasi. Tetapi dengan setiap ayunan Tang San, amplifikasi tidak hanya bergantung pada ini, tetapi juga pada kekuatan fisiknya. Dalam gravitasi, bisakah berat badan Feng Xiaotian dibandingkan dengan Clear Sky Hammer yang beratnya sudah 500 jin? Metode palu angin pemisah gangguan selalu digunakan oleh Tang San untuk menempa. Dia telah berlatih jauh, sudah terlalu sering. Dalam beberapa bentrokan sebelumnya, Feng Xiaotian masih bisa bersaing secara setara dengan Tang San, bahkan hingga ia unggul. Tapi setelah ayunan ke-10, dia hanya bisa mundur selangkah demi selangkah dalam kekalahan, seperti sepotong besi yang ditempa oleh Clear Sky Hammer, terus-menerus ditumbuk, terbang ke atas. Sekarang, lengan yang menyatu dengan sayapnya sudah benar-benar mati rasa. Feng Xiaotian ingin berhenti, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mencapainya. Clear Sky Hammer Tang San tampak lengket, menarik tubuhnya. Bahkan jika dia tidak ingin terus menggunakan 36 pukulan berturut-turut dari Stormwind Demon Wolf, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Feng Xiaotian mengungkapkan sikap kekuatan. Ketika dia akan menggunakan tebasan ke-19, dengan lolongan melengking, cahaya cian keluar dari seluruh tubuhnya. Dengan ledakan keras, awan darah menghujani ke segala arah, Feng Xiaotian tak terduga secara paksa menyetrum sayapnya sendiri hingga berkeping-keping. Potongan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya menyerang langsung ke Tang San dengan energi yang kuat, dan karena dia tidak memiliki sayap untuk mengendalikan aliran udara, Feng Xiaotian, seorang pahlawan mematahkan pergelangan tangannya, benar-benar seorang pahlawan yang mematahkan pergelangan tangannya. Bahkan jika sayap itu bukan bagian dari keempat anggota tubuhnya, mereka masih dipadatkan oleh Feng Xiaotian sendiri. Mematahkan sayap bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dalam 1 atau 2 hari. Tapi itu juga yang menyelamatkan hidup Feng Xiaotian. Tang San bisa mengendalikan metode pemisah angin pemisah gangguan sendiri, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas kondisi lawannya. Dengan kekuatan Tang San saat ini, dia paling banyak bisa menggunakan metode palu angin pemisah gangguan 48 kali. Tapi setelah 36 kali, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Terlebih lagi, ini baru pertama kalinya dia menggunakan metode palu ini dengan Clear Sky Hammer, dan saat dia melakukannya, dia menemukan bahwa Clear Sky Hammer akan memancarkan semacam medan gaya yang aneh. Dengan metode palu angin pemisah gangguan yang selaras sempurna dengan palu langit cerah, kekuatan yang dihasilkan lebih dari yang bisa dia bayangkan. Tapi ada juga masalah. Clear Sky Hammer terlalu berat, 10 kali lebih berat dari palu tempa biasa. Jadi, meskipun dia bisa mengontrol putarannya, berhenti jauh lebih sulit. Faktanya, saat menggunakan Clear Sky Hammer, begitu dia mencapai 24 ayunan, akan sangat sulit untuk mengendalikan kekuatan mengerikan itu. Pada saat itu, Feng Xiaotian yang terjebak di medan kekuatan Clear Sky Hammer praktis pasti akan mati. Saat ini Feng Xiaotian mematahkan sayapnya dan jatuh, dan daging dan darah dari sayapnya yang hancur juga tidak bisa melukai Tang San. Ayunan tipe angin puyuh Clear Sky Hammer menelan pecahan-pecahan yang bergerak cepat itu dan mengirimnya keluar, melemparkannya langsung ke tanah. Dan Tang San juga mengendurkan tubuhnya, berayun-ayun dan berputar lebih dari 10 putaran sebelum dia berhasil menemukan keseimbangannya, wajahnya pucat. Meskipun Clear Sky Hammer Tang San tidak memiliki cincin roh, kekuatan rohnya masih peringkat 41. Bahwa menggunakan metode palu angin pemisah gangguan dengan kekuatan roh seperti itu masih sangat sulit, jelas menunjukkan betapa menakutkannya kemampuan roh sekte sekolah langit cerah ini. Perasaan pusing terus-menerus menyerang otak Tang San.
Dia menarik Clear Sky Hammer secara praktis pada saat pertama, karena dia sudah praktis tidak dapat mempertahankan roh alat yang menakutkan itu. Sekarang, konsumsi kekuatan roh Tang San sangat besar, dan beban di tubuhnya jauh melebihi apa yang dilakukannya sebelumnya. Keduanya lebih dari 10 meter dari satu sama lain. Meskipun satu berdiri dan satu jatuh, tubuh keduanya tidak dalam kondisi sangat baik, terengah-engah. Menatap satu sama lain, mereka tidak punya niat untuk menyerah. Sebenarnya, itu bukan karena Tang San ingin menggunakan Clear Sky Hammer, tetapi pada saat itu, jika dia tidak menggunakannya, dia pada dasarnya tidak dapat memikirkan cara apapun yang dapat memblokir serangan Stormwind Demon Wolf milik lawan. 36 potongan berturut-turut, bahkan 8 tombak laba-laba mungkin tidak memiliki efek apapun. Bagaimanapun, kekuatan serangan kemampuan roh yang diciptakan ini tumbuh terus-menerus, dan dengan dorongan dari dua cincin roh, itu adalah teknik membunuh tertentu Feng Xiaotian. Tang San telah memikirkan metode palu angin pemisah gangguan, dan segera menggunakannya. Ini juga merupakan hasil dari pengalaman tempurnya. Dia telah membuat keputusan terbaik dalam waktu singkat. Justru karena inilah dia berhasil mengalahkan lawannya. Meskipun mereka telah menggunakan kekuatan sebanyak itu, luka Feng Xiaotian serius setelah sayapnya patah. Persaingan antara keduanya akan segera berakhir. Roh kembar, iya, merangkak dengan susah payah, suara Feng Xiaotian terdengar agak pahit. Tang San menghela nafas dalam hati. Ketika dia menggunakan Clear Sky Hammer, dia sudah mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia ini. Tapi dia tidak menyesalinya. Setidaknya dia telah memenangkan pertarungan ini, dan membawa Akademi Shrek ke puncak untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama dia juga semakin merasakan pentingnya Clear Sky Hammer. Meskipun dia tidak bisa memberikan cincin roh apapun sekarang, selalu menyembunyikannya tidak ada untungnya baginya. Karena itu, dia tidak menyesalinya. Setidaknya, saat ini dia juga memiliki Grandmaster di sana, dengan kekuatan seperti Flander dan Liu Erlong untuk melindunginya, serta perhatian dan dukungan dari Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Bahkan jika seseorang mengejarnya karena roh kembarannya, itu tidak akan mudah. Tang San sudah memikirkannya. Setelah turnamen ini selesai, dia akan mengikuti Grandmaster untuk menemukan tempat yang tidak berpenghuni dan berkultivasi dengan tekun. Tidak dapat memperoleh beberapa prestasi tidak mengganggunya. Begitu saat itu tiba, setidaknya dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setidaknya dia juga akan memperbaiki beberapa senjata tersembunyi Sekte Tang yang lebih menakutkan untuk perlindungan diri. Mengangguk, Tang San tidak menyangkalnya, sebuah palu bernama Langit Cerah. Hammer langit kosong. Pupil mata Feng Xiaotian berkontraksi dengan tajam, dan dia berkata dengan senyum masam. Sepertinya kekalahanku bukanlah ketidakadilan. Tidak heran Huo Wu akan memilihmu daripada aku. Aku bukan tandinganmu. Mungkin aku menang, tidak bisa mendapatkan rekor yang lebih baik bahkan di final. Saya sudah kalah. Tang San menghela nafas, berkata. Sebenarnya kamu tidak benar-benar kalah dariku. Kamu hanya kalah dari kemampuan roh yang kamu ciptakan sendiri. Serigala Stormwind Demon 36 pukulan berturut-turut baru saja dimentahkan olehku. Jika tidak, kepada siapa rusa akan jatuh, pertandingan ini mungkin masih sulit untuk dikatakan. Apalagi, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Tidak ada hubungan antara Huo Wu dan aku. Meski begitu, kami bahkan bukan teman. Jika kamu menyukainya itu urusanmu, jangan melibatkan saya. Apa katamu? Mata Feng Xiaotian terbuka lebar, bahkan sampai dia sudah melupakan rasa sakit dari sayapnya yang patah. Tang San tersenyum acuh tak acuh, aku tidak pernah berbohong. Pertandingan berakhir. Karena taruhan sebelumnya, Akademi Godwin langsung menyatakan bahwa mereka menyerah pada pertandingan. Dan pada pertandingan keesokan harinya, lawan Shrek Academy juga langsung hangus. 14 putaran kompetisi peringkat, 14 kemenangan berturut-turut. Di antara semua 15 tim, Akademi Shrek berada di peringkat nomor 1, memperoleh posisi puncak di wilayah Kekaisaran Surgado. Kali ini, Akademi Shrek memiliki satu demi satu yang mengalahkan Akademi Blazing, Akademi Botani, Akademi Skywater, Akademi Thunderclap, serta Akademi Godwin. Rekor mereka membuktikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan siapa tim akademi terkuat Heaven Dao Empire. Dan pencapaian yang begitu mulia, adalah hasil dari upaya bersama dari seluruh tim Akademi Shrek.